Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vindra Septriana, mahasiswa dari STIKS Kementerian Jakarta. Saya ingin menjelaskan tentang sirkulasi darah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sirkulasi sistemik sama sirkulasi pulmonal. Sirkulasi sistemik adalah sirkulasi bagaimana darah bersirkulasi ke seluruh tubuh manusia dan kembali ke jantung. Dan sirkulasi pulmonal adalah bagaimana aliran darah dari paru-paru, dari sirkulasi pulmonal kembali ke jantung. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang sirkulasi darah. Pertama-tama saya akan menjelaskan di sini ada warna aliran yang warna biru dan di sini ada aliran yang berwarna merah. Kita tandai dulu di sini aliran warna biru itu kita sebut aja darah kotor, dan di sini ada berwarna merah itu kita sebut dengan darah bersih. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan yang pertama ini ada vertikal kanan atau disebut bilik. Ini fungsinya memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Sedangkan vertikal kiri, di sini ada vertikal kiri berfungsi untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Terus lanjut ada yang artikel, kita lanjut dari sini. Artikel kita mengikuti aluran ya, artikel pulmonalis. Kita menuju ke sini, di sini ada artikel pulmonari. Itu fungsinya adalah membawa darah yang telah teroksigenasi atau kayak karbon dioksida ke jantung atau ke paru-paru. Bisa dilihat dari sini alurannya, ini adalah paru-paru. Terus yang selanjutnya ada sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal ini adalah peredaran darah paru-paru. Terus lanjut dari sini kita ke atrium. Atrium ini disebut serambi kiri. Kita ini di sebelah kiri ya, serambi kiri atau atrium kiri. Itu fungsinya menerima darah bersih dari paru-paru. Ini tadi paru-paru kita menerima ke sini. Terus dari atrium kiri kita lanjut ke ventrikel kiri. Di sini ada ventrikel kiri. Ventrikel kiri ini atau disebut bilik terakhir ada ventrikel kiri atau disebut bilik terakhir bagi darah yang kaya oksigen sebelum meninggalkan jantung. Ini area jantung dengan melewati katup jantung. Di sini ada, nanti saya jelaskan katup jantung yang dinamakan aorta. Aorta ini adalah pembuluh darah paling besar. Terus kita lanjut dari sini menuju ke aorta. Yang tadi saya bilang aorta ini adalah pembuluh darah paling besar di tubuh manusia. Terus dari sini kita membawa saluran darah itu menuju kapiler. Kapiler ini adalah pembuluh darah paling kecil di tubuh manusia yang menghubungkan aorta dan venula. Venula itu disebut dengan vena. Terus kita lanjut lagi dari sini kita kapiler ini kan ada bagian kapiler atas dan kapiler bagian bawah. Itu sama, kita saling menghubungkan. Terus lanjut lagi kita ada vena cava. Dari sini kita menghubungkan ke vena cava. Dari vena cava ini kita disebut sini ada vena cava bagian atas dan di sini ada vena cava bagian bawah atau inferior, dan di sini vena cava superior. Vena cava superior di sini ada vena cava superior itu vena cava bagian atas, dan di sini ada vena cava inferior ya, ini salurannya itu adalah bagian bawah. Vena cava superior adalah pembuluh darah yang menerima darah dari kepala dan kedua tangan. Darah yang dibawa oleh pembuluh darah ini juga mengandung banyak CO2 atau pembuluh darah kotor. Terus kita lanjut ke sini. Ini tadi yang bagian bawah juga sama, dan di sini ada atrium. Atrium merupakan bagian jantung atas. Ini jantung yang tadi bawah, dan ini bagian jantung atas yang dibagi menjadi dua. Ada bagian kanan sama bagian kiri. Serambi kiri dan serambi kanan memiliki fungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Serambi kanan untuk menerima darah kotor dan tubuh yang dibawa oleh seluruh pembuluh darah. Dan di sini saya menjelaskan jantung, ini organ jantung bagian dalamnya. Di sini yang ini itu aorta, dan yang di sini yang ini adalah arteri pulmonalis kiri. Terus yang dua ini, cabang ini adalah vena pulmonalis kiri. Dan di sini ini katup namanya katup seminularis. Dan di sini ada atrium kiri. Yang ini yang merah ini atrium kiri. Terus di sini yang serabut-serabut ini disebut dengan katup biskupidalis. Dibagi menjadi serabut-serabut ini ya yang putih. Terus di sini ada ventrikel kiri. Yang seluruh ini adalah ventrikel kiri, dan yang ini yang cabang-cabang ini disebut dengan septum interventrikuler. Terus yang ini itu disebut dengan vertikal kanan. Yang biru ini disebut dengan vena cava inferior. Inferior itu bagian bawah, dan di sini sama yang putih ini disebut dengan katup tricupidalis. Yang ini merah, yang ini itu disebut atrium kanan. Dan di sini dua cabang ini sama seperti ini disebut dengan vena pulmonalis kanan. Dan di sini kita mempunyai tiga cabang yang ini, bisa dilihat
ini disebut dengan arteri pulmonalis kanan, dan di sini yang biru ini disebut dengan vena cava superior. Superior itu bagian atas, dan yang di sini tadi bagian bawah, inferior. Saya akan menjelaskan bagian katup. Jadi katup di jantung itu kita mempunyai 3, yaitu yang di sini katup spinolaris, yang di sini katup discopidalis, dan di sini katup tricupidalis. Masing-masing katup ini mempunyai fungsi. Katup ini disebut dengan pintu, bisa disebut dengan pintu. Yang pertama ada katup spinolaris. Ini adalah yang ini tadi. Ini adalah struktur suku yang terpasang pada titik di mana arteri pulmonalis yang ini, di mana arteri pulmonalis dan aorta meninggalkan ventricle. Terus yang kedua ada katup tricupidalis. Sekian penjelasan dari saya tentang sirkulasi darah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah-salah kata.